Jadi guys, ceritanya gini, adek gue nih, udah lama banget ngeluh soal HP lamanya yang mulai sekarat. HP dia tuh Infinix Smart 4, RAM 2 GB dan internal cuma 32 GB. Kebayangkan, tahun 2025, aplikasi makin gede, update sistem makin berat, dan akhirnya memorinya selalu penuh. Tiap kali mau install aplikasi baru, mesti hapus dulu yang lain. Mau update WhatsApp aja kadang harus hapus cache, foto, video, dan file penting. Capek juga, kan? Gue pikir, kasihan juga adek gue, karena dia juga butuh HP buat sekolah online, chatting sama temen, kadang buat bikin video pendek juga. Nah, pas banget ada event promo 7.7 di Shopee, gue nemu HP yang lumayan menarik, Itel P5055G. Harganya cuma 1,2 juta rupiah. Serius, guys. Langsung gue check out, dan akhirnya hari ini gue mau unboxing dan review lengkapnya buat kalian semua. Oke, jadi kotaknya sendiri cukup simple ya guys. Didominasi warna merah muda dengan aksen putih khas Itel, dan di bagian depan langsung ada tulisan besar Itel P5055G. Kelihatan banget kalau ini HP yang highlightnya di konektivitas 5G. Di samping kotaknya ada beberapa info spek singkat, seperti RAM, storage, dan tentu aja tulisan 5G. Begitu kita buka kotaknya, pertama-tama disambut sama HP-nya yang dibungkus plastik bening. HP-nya sendiri pertama kali dipegang tuh kerasa cukup ringan, nggak berat tapi juga nggak ringkih. Desain belakangnya polikarbonat, finishing matte yang bikin sidik jari nggak gampang nempel. Ada modul kamera di pojok atas, bentuknya kotak dengan dua lingkaran lensa dan LED flash. Kesan pertama, lumayan kece untuk harga 1,2 juta rupiah. Lanjut ke isi kotak, dapat softcase bening bawaan, lumayan banget. Buku panduan dan kartu garansi. Kepala charger 10 watt, kabel charger USB Type-C, mantap. Udah Type-C guys, bukan micro USB. SIM ejector. Simple, tapi udah cukup banget. Sekarang kita bahas desainnya lebih detail. Itel P5055G punya layar 6,6 inci IPS LCD dengan resolusi HD+ 720x1612 piksel. Bezelnya masih ada, dagu agak tebal, tapi wajar banget di harga segini. Pun hole buat kamera depan ada di tengah atas layar, bikin tampilannya lebih modern. Bagian belakangnya tuh finishing matte, warna agak gradasi ke abu-abu metalik. Gak licin di tangan, cukup solid, walaupun kalau kita tekan kuat-kuat masih terasa sedikit lentur, lagi-lagi wajar banget untuk kelas harga entry level. Tombol power di sisi kanan yang juga sekaligus jadi fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume di atasnya. Di bawah ada speaker mono, port USB Type-C, dan lubang jack audio 3,5 mm. Mantap, masih ada jack audio guys. Sekarang kita bahas spek lengkapnya ya, biar kalian punya gambaran. Chipset, MediaTek Dimensity 6080, fabrikasi 6 nanometer, ini luar biasa untuk harga segini. RAM, 4 GB plus extended RAM 4 GB total sampai 8 GB kalau aktifkan virtual RAM. Storage, 128 GB. Layar, 6,6 inci HD plus IPS LCD, refresh rate 90 Hz. Kamera belakang, 50 MP plus eye lens. Kamera depan, 8 MP. Baterai, 5000 mAh. Sistem operasi, Itel OS berbasis Android 13. Slot SIM, Dual SIM plus microSD dedicated. NFC, nggak ada, wajar, murah banget. Bagian kamera cukup menarik. Kamera utama 50 MP. Di cahaya terang, hasil fotonya detailnya lumayan, warnanya natural. Dynamic range juga lumayan bagus untuk kelas harga 1,2 juta rupiah. Di kondisi low light, ya, detail turun, noise mulai kelihatan. Tapi kalau buat foto sosmed, masih oke banget. Kamera depan 8 MP. Hasilnya cukup tajam,
warna kulit agak warm, ada beauty efek bawaan yang bisa dimatikan. Video. Bisa rekam sampai resolusi 1080p di kamera belakang, stabilisasinya pakai software jadi lumayan getar. Baterai dan charging. Baterainya 5000 mAh, awet banget. Gue pakai buat scrolling TikTok, nonton YouTube, chatting, dan gaming dikit, screen on time bisa dapet 7-8 jam. Charger bawaan 10 watt, ngisi dari 20% ke 100% butuh waktu sekitar 2,5 jam. Memang nggak cepet, tapi setidaknya aman buat kesehatan baterai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Fitur tambahan. Fingerprint scanner di tombol power cepet dan responsif. Face unlock juga ada. Slot micros dedicated, jadi bisa tambah memori tanpa ganggu dual SIM. Masih ada jack audio 3,5 mm. Ada mode anak, mode simple UI, cocok buat pemula. Performa gaming. Nah, gue juga coba main game. Mobile Legends bisa jalan di setting grafis high, frame rate high. Main lancar, kadang pas war rame ada sedikit frame drop, tapi overall playable banget. Free Fire juga sama, setting grafis ultra juga lancar. Genshin Impact, bisa sih kebuka, tapi harus lowest setting, frame rate 25-30 Fps. Jadi kalau mau nyaman ya main game ringan aja. Tapi yang keren, ini HP udah support 5G. Meskipun jaringan 5G di tempat gue masih terbatas, tapi setidaknya ini udah future-proof kalau nanti jaringan 5G nyampe. Kesimpulannya guys, buat harga 1,2 juta rupiah, ini HP worth it banget. Cocok buat adik gue yang tadinya pakai Infinix Smart 4 yang udah ngos-ngosan. Sekarang dia bisa install banyak aplikasi, main game ringan, scrolling sosmed tanpa takut memori penuh. Dan kalau nanti jaringan 5G udah nyampe, tinggal colok kartu dan langsung ngerasain internet super cepat. Buat kalian yang lagi nyari HP murah buat daily driver, anak sekolah, atau HP cadangan, ini juga cocok banget. Harganya murah, spek nggak malu-maluin, desain juga cakep. Oke guys, segitu dulu unboxing dan review lengkap Itel P5055 5G. Makasih banyak udah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat, siapa tahu kalian juga lagi nyari HP budget kayak gini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.